produknya. Oh, produk ini mau saya desain untuk siapa? Oh, saya desain untuk emak-emak di sekeliling komplek. Maka ketika Anda buat produk itu, maka apa? Tes dulu dia ini, bagi aja nggak apa-apa. Kasih mungkin kontak persen di situ, Anda bagiin ke emak-emak komplek. Kalau yang mahasiswa, bagiin ke mahasiswa. Kalau yang karyawan, bagiin karyawan. Bisa banyak-banyak, waduh mungkin 20-30 trial dulu saja. Lalu minta sama dia feedback, masukan dan lain-lainnya. Nah, tungguin 1 minggu kemudian. Ada yang order atau enggak? Bilang sama dia bahwa ketika Anda ngasih, Bapak Ibu, ini produk baru kami, ya silakan dicoba. Nanti kalau ternyata cocok boleh order. Ada nomor kontaknya di situ. Tungguin aja. Kalau selama seminggu ternyata nggak ada yang order, kemungkinan besar produknya belum fit. Anda boleh tanya sama yang Anda bagi, kenapa kok nggak ada order? Apa yang salah, apa yang kurang? Anda perbaiki lagi, riset lagi, tes terus lagi. Sampai apa? Sampai repeat ordernya tinggi walaupun Anda nggak lakukan promosi. Ketika orang sudah suka, tambahin. Kalau yang tadi dikasih gratis kan orang pesen kan tanya biayanya berapa. Biasanya ketika ada harga mulai mikir tuh. Betul. Kalau awal dikasih gratis bilangnya apa? Bagus. Bilangnya apa? Enak. Betul. Kenapa? Nah, ketika dia mau order dia bayar, kita lihat repeat order lagi apa enggak. Nah, ketika repeat ordernya bagus, berarti produknya diterima. Nah, berarti titik itu produk Anda siap untuk melakukan tahapan berikutnya. Banyak nggak Anda melihat di luar sana ada abang-abang jualan sate di pinggir jalan, rame, ada nggak? Padahal dia nggak pakai Facebook Ads loh, dia nggak pakai TikTok loh, tapi dia rame, ada? Jualan somai, batagor, jualan nasi goreng, nggak pakai iklan, di pinggir jalan, makan aja, rame. Berarti apa? Produknya fit. Bisa dipahami? Kalau ada misalnya awal buka langsung pakai duit bakar uang, ngikutin gaya startup digital, wah kayak Gojek, hati-hati. Bisa jadi PMF-nya di sini bukan produk market fit, tapi promo market fit. Dan kalau Anda terjebak di sana berbahaya. Apa bahayanya? Rame kalau seandainya Anda buat diskon, Anda buat promo, pas hilang diskon dan promonya sebenarnya. Jadi yang fit apanya? Yang fit promonya itu namanya bunuh diri dalam jangka panjang. Ya, jangan disamain. Kenapa? Karena digital, ya, bisnis digital kayak Gojek dan lainnya, itu fundamental bisnisnya nggak sama dengan kita. Mereka fundamentalnya cari transaksi, cari data, cari akuisisi, dan itu nanti akan dijual ke investor. Dia nggak terlalu peduli dengan bottom line, profit and loss-nya. Hati-hati kalau kita ngikutin gaya bermain mereka. Kita nggak punya capital yang besar, bunuh diri. Nah, maka apa? Ikan dengan kita. Bisa dipahami? Apa berarti syaratnya pertama? Produk marketing. Ketika produk sudah diterima, orang sudah suka, baru tahap kedua. Apa yang Anda lakukan? Anda masuk fase namanya running. Di fase running apa yang Anda lakukan? Di fase running atau fase anak-anak ini, yang Anda lakukan adalah boosting atau omset. Karena produknya sudah oke, produknya sudah diterima. Maka apa yang Anda lakukan? Bagaimana caranya membuat produk itu bisa terus penjualannya meningkat. Baru belajar di sini budget order. Itu dulu sebagai order, belajar namanya branding, belajar namanya marketing, belajar namanya setting, belajar namanya CRM, belajar iklan, di boosting, booster sampai akhirnya bisa bertumbuh. Tahap berapa? 2. Di titik ini cirinya biasanya omset sudah bisa diprediksi. Udah kelihatan, oh bulan depan kayaknya omsetnya sekian, bulan depan kayaknya omsetnya sekian. Tahap kedua. Anda berhasil di sini sampai ketemu formula mencetak omset. Nanti kita akan belajar juga formula menghasilkan omset. Nah, baru di titik itu Anda nanti naik lagi. Punya duit, jangan lari ke gaya hidup. Kalau sudah ke sini, biasanya kebanyakan setelah susah payah mulai punya omset, akhirnya apa? Duitnya larinya ganti mobil baru, buat lagi rumah, beli perabotan, beli gadget. Bisnisnya nggak dibesarkan dan difokuskan. Akhirnya apa terjadi? Akhirnya nggak punya cadangan untuk membesarkan bisnis, susah untuk bisa grow. Saran saya ketika di sini apa yang Anda lakukan? Jangan terjebak dalam lifestyle. Hasil dari bisnis pertama Anda masukin untuk apa? Bangun organisasi, recruiting. Ketika sudah bertumbuh, recruiting, bayar orang yang ahli, bayar orang yang pintar, agar apa pekerjaan kita bisa kita delegasikan. Tim sudah banyak, ada yang bantu produksi banyak, ada leadernya, nanti lama-lama ada manajernya. Kalau sudah kayak gitu, biasanya banyak orang
mulai pusing akhirnya. Maka Anda harus bangun yang namanya sistem. Setiap orang susunin kerangkanya, bisnis prosesnya, buatin strukturnya, buatin job desk-nya, susun SOP-nya. Nah, kontrol pakai manajemen. Cari orang-orang yang bisa jadi manajer-manajer, jalankan fungsi manajernya. Sehingga apa? Punya tim banyak, perusahaannya sudah berjalan by sistem, ada kita bisa berjalan dengan optimal. Baru tahapan yang ketiga namanya bisnisnya sudah mulai growing. Biasanya di tahapan ini apa? Indikatornya cash mulai bisa diprediksi. Jadi kalau di dua ini omset bisa diprediksi, cashnya belum tentu. Sudah tahu omset bulan depan kira-kira berapa, duitnya belum tentu. Makanya banyak gayanya suka ngutang di sini kalau yang nomor 2 ini. Kenapa? Sudah mulai bisa memprediksikan omset. Nah jadi akhirnya apa? Wah ini kayaknya asik nih beli mobil, omsetnya udah mulai bagus. Ya akhirnya apa? Berani utangin bulan itu. Nah itu biasanya hati-hati, beresiko untuk dia ketika nggak bisa mempertahankan cash flow-nya bawa dulu. Nah kalau yang ketiga, cash sudah bisa diprediksi. Ketika cash sudah mulai bisa diprediksi, udah tahu bulan depan dapat cash berapa, titik itu berarti bisnis Anda sudah mulai dewasa atau established. Ya, kalau tadi grow ya, jadi anak-anak, lari-lari, remaja, mulai harus diatur. Established berarti sudah waktunya menikah, punya rumah sendiri. Berarti artinya apa? Sudah waktunya ekspansi dan scale up. Jadi ekspansi dan scale up itu adalah tahap keempat. Ketika apa? Bisnis Anda sudah punya manajemen yang baik, punya sistem, siap untuk diduplikasikan. Copy paste. Jangan terlalu jauh, buka circle yang dekat-dekat dulu, biar mudah dikontrolnya. Sudah terbukti bagus, baru kalau Anda mau buka jauh-jauh. Ya. Kalau sudah beres di sini, sudah bisa scale up, buka di mana-mana stabil, baru masuk tahap namanya major. Apa tahapan major? Baru kalau mau ngomongin IPO, ngomongin jual bisnis, ngomongin apa? Pensiun, autopilot. Nah, ini tahapan yang terakhir. Jadi jangan segera pulang dari BNN besok langsung bilang, wah saya pengen jadi pebisnis. Apa itu pebisnis? Bisnisnya jalan yang punya jalan-jalan. Berarti akhirnya ada tinggal jalan-jalan. Ngapain malah jalan-jalan? Kan